Keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana? Udahlah, jangan terlalu terbawa, terbuai dengan akhirnya yang dimunculkan. Nah, mencakukan nasab semua dibalawikan. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang ngaku Ba'alawi, kalau tidak diithbat oleh Rabithah Alawiyah jangan dipercaya. Paham ya? Ba'alawi ya. Kalau bukan Ba'alawi, itu bukan tanggung jawabnya kita. Paham ya? Di Ponorogo itu Ba'alawi, Imam Bonjol itu Ba'alawi. Ada nggak bukti dari Rabithah bahwa ini ada Ba'alawi? Kalau enggak, ya sudah, omongan orang itu. Lu ada perorangan omongan orang dibuat dalil. Ini adalah memba'awalikan orang pribumi. Apa ini? Ini kan bodoh gitu loh. Siapa yang membalikan itu ada dari Rabithah? Enggak. Terus apa kekuatan kamu? Katanya ini, katanya itu. Lu katanya ini buat dalil itu gimana sih? Ini Gus, yang dipersoalkan tentang nasab itu, Keiman katakan bahwa Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah dengan fakta-fakta yang ditemukan. Ini bagaimana komentar? Ilmu itu, jadi selagi semua berdasarkan atas ilmu, akan ada titik temunya. Ya, akan ada titik temunya. Kalau Kiai Imad terus berbicara atas nama ilmu, pasti ilmu itu nur. Pasti akan menghasilkan cahaya. Ilmu jangan dilawan. Jangan dilawan ya. Bahwa persoalan sekarang itu marah-marah terserah. Cita-cita yang ditulis di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum, kita udah bisa di situ. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bertakwa. Iya. Yang bertakwa, jadi orang yang dekat dengan Tuhan lah itu orang terbaik. Ketika ada orang datang selalu mengatakan nasab kami, tabrakan sama konsep ra'iyah itu. Makanya saya kemarin agak kecewa dengan Habib siapa yang akan kita kasih shock terapi tegangan tinggi. Habib Mudhor. Nggak tahu, jangan gitu. Ini negara sudah negara hukum. Gus, ini ramai masalah nasab. Bagaimana Gus komentarnya Gus? Jadi nasab ini kan istilah untuk menggariskan seseorang dari garis keturunan itu nasab. Betul. Ya, itu bahasa Arab. Betul. Jadi menggunakan bahasa Arab. Nah, hari ini orang ribut masalah nasab. Betul. Ya saya sih nggak terlalu mengomentari ya, mau nasab siapa kan. Kita udah lama nih di Indonesia, sudah nggak bicarakan nasab. Iya. Karena apa? Orang Indonesia sudah mengikuti konsep Nabi yang namanya ra'iyah. Iya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, di mana semua orang itu semuanya pemimpin. Dan harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Lah konsep itulah yang akhirnya kemudian kita terima menjadi konsep ra'iyah yang dalam bahasa kita disebut rakyat. Iya, oke. Iya, jadi dan konsep itu udah lebih dulu, lebih datang lebih dulu. Makanya kan dengan konsep ra'iyah kita menyelesaikan estafeta kehidupan dari ya ayuhan nas, hi manusia. Ya pokoknya yang penting bentuknya begini manusia. Kulitnya apa terserah, ini manusia. Nah, ada beberapa kan yang belum selesai di situ. Iya. Orang Afrika belum selesai, masih dianggap yang kulit hitam kelas berapa. Nah, di Amerika rasis masih ada tentang warna kulit, tentang apa, itu problem manusia. Betul. Ini kita udah selesai di situ. Ya. Kita menyelesaikan, udah nggak ada problem-problem di situ kita. Betul. Ya.
Yang kedua, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Di beberapa tempat urusan perempuan ini belum selesai. Ya, setuju, Belum setuju. selesai. Di Arab berarti ya? Terutama di Arab masih belum selesai. Perempuan nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kita sih udah selesai. Iya. Udah, sekolahnya sama, mondoknya sama, bekerja juga sama. Artinya supremasi perempuan di Indonesia sudah sampai di titik seperti yang dikehendaki. Ya, Kartini ya. Iya, tapi tutup aurat tetap kan iya, gitu. Sholat ya tetap di belakang Laki-laki. kan gitu nggak? Itu kan konsep. Tapi kalau dalam kehidupan kita sih udah clear. Nah, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa udah beres di sini, di beberapa negara belum beres. Setuju. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kita juga udah beres di situ. Iya. Udah beres nggak? Kamu sukunya apa? Nggak. Di beberapa negara sih belum beres. Udah beres. Terutama di Timur Tengah juga belum beres. Iya. Kesukuan, nggak apa belum beres. Makanya cita-cita yang ditulis di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, kita udah bisa di situ. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bertakwa. Iya. Yang bertakwa, jadi orang yang dekat dengan Tuhan lah itu orang terbaik, yang mengabdikan dirinya terbaik. Dan di sini konsep itu tidak pernah berubah dari zaman sebelum zaman prasejarah ya. Iya. Orang Nusantara ini selalu menempatkan Tuhan di tempat tertinggi. Iya. Kapitayan, Sang Hyang Toyo. Ini orang tertingginya adalah yang mengerti agama, yang mengerti Tuhan. Sehingga Brahmana, animisme, ya? dinamisme. Setelah itu Brahmana. Tertinggi kastanya, raja kastanya masih kalah sama Brahmana. Iya. Terus kemudian setelah itu ya orang yang paling mulai ya orang yang bertakwa. Sekarang mayoritas Islam juga di situ. Jadi kita belum pernah menempatkan Tuhan itu di kelas 2 di sini. Iya. Jadi kalau Indonesia diberkati Tuhan belum pernah menempatkan Tuhan di level kedua. Iya. Dan begitu jadi negara, kita juga meletakkan Tuhan tertinggi, ketuhanan Yang Maha Esa. yang Maha Esa. Jadi Tuhan selalu tertinggi. Iya. Kan? Makanya karena Tuhan tertinggi, proses di sini juga sama, menggunakan konsep di mana Tuhan itu tertinggi. Konsep ro'iyah. Ro'iyah itu rakyat. Rakyat itu siapapun bisa terlibat di situ. Mau sukunya apa, mau agamanya apa, itu sudah tidak lagi dipersoalkan. Makanya bisa mimpin, bisa dipimpin. Loh, makanya kan kemudian konsep kebersamaan itu di sini menjadi musyarakah. Hidup dalam persekutuan, Iya. saling berbagi. Musyawarah ya? Iya, musyarakah dulu. Musyarakah dulu ya. Yang ini dengan bahasa masyarakat itu. Oh. Jadi konsep ra'iyah itu sudah berlaku di sini. Kita bukan people. People itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia diktator mayoritas. Makanya khilafah, Ikhwanul Muslimin nggak cocok dengan konsep ra'iyah ini. Iya. Kita sudah kita bukan komunis. Komunis itu proletar. Proletar itu begitu dia mayoritas, diktator proletariat. Iya. Nah kita ini ra'iyah selalu di tengah gini. Nah ra'iyah itu kalau ngumpul berbeda-beda, ya silakan. Maka terjadilah konsep namanya musyarakah. Musyarakah itu dalam bahasa kita menjadi masyarakat. Iya kan, masyarakat inilah sudah disepakati menjadi kebersamaan. Saya Islam ngajarin sholat sampai di situ. Tapi sholat itu nutup aurat. Saya nggak ngerti deh urusan tutup aurat. Yang mengerti itu pabrik kain. Pabrik kainnya Cina. Iya. Jadi pabrik kainnya itu Cina. Makanya begitu kita musuhin Cina ya kita bisa jadi nggak pakai baju nanti. Nggak pakai Ya sarung kan? Kita wudu pakai air. Air ini dia ngurus, namanya pabrik pipa sama pabrik sanyo. Iya. Makanya kita juga nggak anti industri. Iya. Kita haji ke bank karena pilotnya nggak mau menerima cash. Iya. Nah kita ngaramin bank nggak jadi haji dong. Nah kalau orang Arab ngaramin bank nggak ada masalah. Dia bisa pergi pakai unta. Kalau kita harus diurus oleh pesawat. Iya. Nah ini namanya musyarakah, hidup bersama selaras dengan konsep Al-Quran ya. konsep Al-Quran. Jadi implementasi konsepsi ketuhanan dan Al-Quran itu sebetulnya Indonesia lah yang Sudah berlaku. Sudah berlaku. Makanya kalau kemudian kamu mau membangun konsep hidup bersama, pakailah konsep Al-Quran, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Ketika bermusyawarah, ya apa yang ada di dalam ra'iyah bisa terlibat. Oh, iya.
Mas Yusuf mau jadi DPR, ya nggak apa-apa, yang penting daftar. Bukan anak siapa, nasab Bukan, siapa. enggak. Itu sudah kita udah melewati itu. Makanya ketika ada orang datang selalu mengatakan nasab kami, tabrakan sama konsep ro'iyah itu. Nah, di sini Gus masalahnya. Tabrakan. Bin A, turunan Tabrakan. Rasulullah gitu kan. Iya, Nah, itu. tabrakan di situ. Jadi sebenarnya sedang menabrak Rasulullah. Menabrak Rasulullah gimana Gus? Ya menabrak konsepnya Rasulullah yang sudah berlaku di sini. Iya, iya. Kan ada yang datang juga baru pada konsep bikin bendera. Iya. Bendera tauhid katanya la ilaha illallah. Iya. Dia datang baru bawa bendera, kita udah tahlilan la ilaha illallah. Kita udah tahlilan sudah la ilaha illallah. Sana baru bawa bendera. Gitu loh. Kita sudah membumi kan? Sudah membumi sudah la ilaha illallah. Makanya kalau dibilang kamu anti la ilallah, enggak lah. Kita anti bendera palu aritnya PKI, tapi kalau ke sawah pakai arit, pergi nukang juga pakai palu kan. Nah, ini sebenarnya konsep ini sudah baku di sini. Makanya ketika ada orang datang, ini apa? Turunan kami, tabrakan sebenarnya dengan konsep ini. Iya, ini iya. udah usang. Iya, iya, iya. Udah usang. Kamu mau terlibat di dalam konsep ini, ya berbaur sama-sama. Iya, iya. Ayo Setuju, berbaur. Iya, iya, iya. Nah, dulu yang nata itu para wali. Oke, ya setuju. Makanya teritorinya disebut wilayah. Aduh, itu lagi berarti Nusantara juga bangsa ini. Ya? Itu wilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI. Makanya NKRI itu bisa menjamin perbedaan suku, bangsa dan agama jadi satu negara. Satu, iya. Arab nggak bisa karena kesukuannya sangat kuat, maka Saudi sendiri kembali ke kerajaan. Sistem yang ada sebelum Rasul. Iya, 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 iya. Beberapa negara kayak di Yaman menjadi sistemnya komunis. Kembali kepada sistem proletar kan. Iya, iya, iya. Makanya partai-partai yang kuat di sana partai komunis. Oh iya. Nah, kita udah lepas dari situ, kita sudah inna akramakum indallahi atqakum. Ini Gus, yang dipersoalkan tentang nasab itu, Keiman katakan bahwa Habib Alawi itu bukan keturunan Rasulullah dengan fakta-fakta yang ditemukan. Ini bagaimana komentar? Ilmu itu, jadi selagi semua berdasarkan atas ilmu, akan ada titik temunya. Ya, akan ada titik temunya. Kalau Kiai Imad terus berbicara atas nama ilmu, pasti ilmu itu nur. Pasti akan menghasilkan cahaya. Orang yang menolak misalnya itu benar-benar ilmiah, lama-lama juga nanti akan itu akan menemukan jalannya sendiri. Ilmu itu akan menemukan jalannya. Lepas saja ilmu akan menemukan jalannya. Iya, iya. Iya kan? Jurumiyah ilmu udah dihanyutin balik lagi. Iya, iya. Makanya disebut jurumiyah itu. Kembali lagi, balik lagi. Ilmu itu begitu. Jadi kalau misalnya keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur yang tinggi terhadap ilmu, pasti akan menemukan jalannya. Ya walaupun sekarang ada pertentangan pro dan kontra, ada biasa itu Anda. Iya kan? Cantik aja yang general aja orang bisa marah dibilang nggak cantik. Padahal cantik itu faktual. Iya. Iya kan? Jadi Kiai Imad jalan terus gitu ya. Ya Kiai Imad jalan, yang Habibnya juga jalan, yang nolak terus sampai nanti ada ujungnya kok. Di beberapa negara ketemu ujungnya. Iya, iya, iya. Iya kan? Betul. Ketemu ujungnya nanti, apakah ujungnya itu penelitian nasab secara ilmiah? Karena ilmunya ilmu syajarah kok. Iya, tes JDNA gitu kan. Oh ya, nanti juga akan ketemu lah fase ketemu itu. ya, fase itu ya. Iya, fase itu ya siap-siap aja gitu kan. Fase itu pasti akan ada. Ini ilmu nggak bisa. Dukun dulu juga habis. Karena kalah sama ilmu. Iya, iya. Saya ini dulu dikenal. Orang datang, Gus Banser, minta bagaimana nempeling pecah gitu. Iya. Itu dengan ilmu lama-lama hilang. Karena apa? Sekarang nempeling orang itu 60 juta. Pakai pistol ya. Enggak pakai 60 juta. Iya. Nempeling orang itu divisi 60 juta bayarnya. Ilmu pelet lama-lama juga kalah sama Avanza. Karena cinta tumbuh bersama Avanza. Ya, ilmu itu jangan kau lawan, dia akan ketemu. Iya kan? Iya. Dulu kita ngelarang namanya handphone, ngelarang namanya radio. Sekarang radio juga kalah kok. Dia hilang dengan sendirinya. Quran hilang dengan sendirinya. Kan ada ilmu yang lebih baru. Betul, betul. WhatsApp ngambil semua. Ya kan? Toko-toko retail itu sebentar juga akan habis karena ada bisnis online. Iya, iya. Kan nggak kebayangkan udang garam sama jarum kalah di bursa
sama Bukalapak itu kan nggak kebayang sebelumnya. Bluebird kalah sama Gojek. Gitu. Ya itu ilmu. Orang mau ngelawan mau ke apa? Mau dulu dilawan sama Opang, ojek pangkalan tetap aja kalah sama. Oh ilmu jangan dilawan. Jangan dilawan ya. Bawa persoalan sekarang itu marah-marah terserah, tapi lama-lama namanya juga ilmu. Nah, imbasnya itu kemarin juga Gus, ini mungkin jenengan bisa memberikan sikap anarkisme ya yang kejadian di Kerawang itu, yang dicari Kiai Imad karena ada mau ceramah, terus ada penolakan sehingga terjadi bentrok. Ini kan persoalan dari nasab ini Gus. Lah yang nolak itu yang tidak punya nasab, yang rame-rame itu kan yang nggak punya nasab. Sama kan? Yang dukung juga. Jadi yang dukung itu sudah berada dalam ruang ro'iyah, yang didukung juga ro'iyah, yang gebuki ya ro'iyah, yang gebuk ya ro'iyah. Nanti juga akan ada titik temunya kok. Yang penting negara tegas mensikapi seperti itu. Ya, jangan ada janganlah, kita udah punya negara. Makanya saya kemarin agak kecewa dengan Habib siapa yang akan kita kasih shock terapi tegangan tinggi. Habib Muhdor. Nggak tahu, jangan gitu. Ini negara sudah negara hukum. Kita menyerahkan itu dalam urusan dalam koridor pertahanan dan keamanan negara. Karena konsepnya waktu itu konsep ro'iyah, musyawarah itu sudah naik kepada pembentukan negara. Makanya negara ini halal karena wilayah terstruktur oleh ro'iyah, ketuhanan yang maha esa, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Ini kan konsep negara. Betul. Nah, makanya halal menjadi TNI, menjadi Polri. Makanya nggak pada tempatnya. Misalnya ada yang mengatakan ulama yang dekat dengan kuasa, ulama su, nggak pada tempatnya. Nggak pada tempatnya. Nggak pada tempatnya. Ulama anjing nggak pada tempatnya. Belum melihat kertasnya, baru melihat narasinya, saya sudah bisa mengatakan itu palsu karena tidak sesuai dengan algoritma yang sudah dibangun oleh ulama dalam catatan kitab-kitab mereka tentang nasab itu. Uang lah aja, misalkan begini, ada orang mengaku saya pengurus NU, maka saya sekarang mau mencalonkan diri menjadi ketua umum PBNU, karena dari dulu saya dari MWC saya sudah jadi pengurus MWC. Sebagai apa dulu pengurus MWC? Saya sebagai LBM. Nah, tahun berapa? Tahun 70. Nah, tahun 70 kan pasti ada algoritma di situ. Ada orang yang jadi pengurus, ada susunan yang mungkin bisa manuskripnya ada, ya kan? Misalnya Yai Imam Syafi'i ini dulu tahun 70 mah belum lahir, apa udah lahir Yai? Belum kan? Misalnya jangan tahun ini lah, tahun 2000 Yai Muhammad Imam Syafi'i sebagai, jangan tahun 2000, sekarang aja nih, tahun 2024 Yai Imam Syafi'i ketua PCNU Lampung Barat, betul tidak? Ada sekretarisnya tadi hadir, punya kan dilaminating kan? Nanti ada orang mengaku pengurus PCNU Lampung Barat tahun 2024, mengaku dia wakil sekretaris misal. Mana dia bikin palsu di komputer, cet, sendiri nama dia, thread satu, iya ada nama dia Soeharto misal. Tapi di punyanya Yai Imam Syafi'i tidak ada nama Soeharto, di punyanya Sekjen tidak ada, tahunnya sama, tanda tangannya sama di bawahnya, tapi namanya beda. Ini Soeharto muncul di dalam manuskrip dia doang sendiri, di punya orang lain, pengurus lain tidak ada nama Soeharto. Ini yang salah ini sendiri apa yang banyak itu? Ini nih sendiri yang palsu nih. Dia hanya bikin kepalsuan ini untuk nyalon ketua umum PBNU. Itu yang terjadi dengan Nasab Alwi daripada manuskrip-manuskrip yang coba untuk mengelabui publik itu yang telah dikemukakan. Dan kita bertanggung jawab tentang narasi-narasi seperti ini karena ini narasi ilmiah. Kajian ilmiah dibalas dengan ilmiah, bukan dibalas dengan kedustaan manuskrip-manuskrip. Dan kalau kita bongkar, memalukan Pak. Kitab-kitab Balawi itu kan udah banyak tuh. Kita bongkar satu-satu, memalukan. 90% kedustaan. Kitab-kitab ulama yang dikatakan muhaddis, Alwi bin Thohir itu muhaddis. Tapi kalau kita uji kitabnya, dia menunjukkan ada dalam manuskrip anu, ada dalam kitab anu. 90% kedustaan. Tapi kita tadinya nggak mau bongkar ini, tapi mereka itu membuat narasi yang luar biasa, antek PKI lah. Bahkan saya sekarang disebut turunan Cina. Buktinya katanya dia nggak pakai nama bapaknya, pakainya nama kakeknya. Berarti dia nggak mau ketahuan sebagai antek Cina. Iya, luar biasa itu orang-orang yang ingin
menjadi cucu Nabi kemudian memakai framing-framing. Saya ini sejak kecil hidup dengan kakek nenek. Karena orang tua saya umur saya setahun atau 2 tahun